Kejadian yang sama terulang lagi, itu mata saya digelapin lagi Bang Badru. Gimana tuh, Bang? Jadi pas saya lagi jalan itu tiba-tiba gelap, pas kebukanya itu ada sekitar 500 meter itu baru kelihatan jurang. Dan itu kaget Bang Badru, jadi pas lagi bawa mobil itu langsung spontan langsung ke kiri. Jadi sebelum kejadian saya ini, sebulan apa 2 bulan ke belakang itu ada 2 orang yang di situ Bang Badru. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan nih salah satu tamu jauh dari Amerika Serikat. Amerika Serikat. Purwakarta, Jawa Barat. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia perjalanan dari Cikarang menuju Sukabumi. Dan selama perjalanan beliau mengalami kecelakaan. Ini kisah barbar ya. Dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Halo Bang. Siapa namanya Bang? Eka Bang. Bang Eka. Iya. By the way, Purwakartanya di mana Bang Eka? Di daerah Munjul Bang. Munjul. Iya. Oke, sapa dong Bang warga Purwakarta. Halo, Halo. warga Purwakarta. Terima kasih banyak ya Bang Eka ya udah kita undang dan alhamdulillah Bang Eka ngasih meluangkan waktunya buat kemari. Sama-sama. Thank you banget ya Bang ya. Ya sama-sama. Nah, perjalanan dari Purwakarta kemari, berapa pintu gerbang tol yang Abang lewatin? Ada 2 Bang. Ada 2 Bang. Serius ada 2. Masuk keluar doang Bang. Iya bener ya. Masuk keluar. Oke. Oke, bercanda Bang Eka ya. Tahan dulu Bang. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah di sini. Oke, siapin kopinya, siapin cemilannya, cari posisi rebahan terbaiknya, gaskan kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Eka, gimana Bang. nih Bang kisah pengalamannya Bang? Ya, jadi ceritanya ini dimulai pada tahun 2015. Oke, berarti udah 7 tahun yang lalu. Ya, udah 7 tahun yang lalu. Dan itu masih bujangan lah. Oke. Kalau sekarang kan udah nikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak berapa sekarang Bang Eka? Anak 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ceritanya itu dimulai pada tahun 2015. Waktu saya masih kerja di hotel di daerah Cikarang. Oke. Gitu. Jadi saya berangkat kerja itu jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Jadi aktivitasnya rutin lah. Nah, jadi 1 bulan pertama saya masuk kerja itu nggak ada keanehan. Jadi normal aja, kayak kerja biasa lah gitu. Berangkat pagi, pulang sore. Nah, kejadiannya itu setelah 2 bulan saya kerja. Iya. Jadi kejadiannya itu setelah saya 2 bulan kerja, Bang. Nah, jadi pada saat saya berangkat pagi, pulang sore, nah itu sorenya saya beli makan dulu di tempat nasi goreng. Setelah saya beli nasi goreng, saya bawa ke kontrakan. Karena posisinya udah malam juga, itu sekitar jam 7, jam 8. Jadi capek lah pulang kerja. Pengen makan di rumah gitu, di kontrakan. Nah, jadi pada saat saya makan di kontrakan itu, pas suapan kelima, itu ada paku di mulut saya, Bang. Dalam mulut. Iya, di dalam mulut. Kan saya tuh suapan kelima ya, kan otomatis kalau kita nyendok nasi itu kan pasti kedengeran kalau ada suara ting-ting gitu bunyi, apalagi itu paku kan. Itu pakunya baru Bang Badru, bukan paku bekas. Masih klimis-klimis. Masih ya, masih kayak dari material lah gitu. Nah, jadi pas udah di dalam mulut itu ada paku sebesar ini Bang. Itu lumayan besar.
logikanya sih kalau misalkan kita makan pasti ketahuan itu kalau misalkan kita mau makan ya. Cuman ini pas di mulut itu, pas saya gigit itu ada paku sebesar ini. Akhirnya saya keluarin, terus saya lapor ke tukang nasi goreng. Nah, jadi saya anggapannya itu si tukang nasi goreng ini dijailin sama orang gitu. Jadi belum tahu kalau bakal ada kejadian berikutnya. Itu pertanda awal itu. Nah, jadi setelah kejadian itu lapor ke orang tua, ya udah banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah gitu. Takutnya ada yang jailin gitu. Dari situ setelah 2 bulan, nah karena posisinya waktu itu saya punya mantan, karena kan di hotel itu nggak bisa libur hari Sabtu Minggu, justru Sabtu Minggu itu rame, jadi nggak bisa. Iya, jadi hari biasa. Nah, jadi dari situ kita mutusin ya udah nanti pulang kerja hari Minggu main ke Sukabumi, gitu. Jadi singkat cerita jam 5 setelah saya pulang kerja, saya berangkat tuh ke Sukabumi dari Cikarang. Lewat Cibarusa, terus arah ke Jonggol. Oh, jalur situ. Ya, jalur situ. Jadi jam 5 sore itu saya udah prepare pulang kerja langsung tuh pakai mobil. Lewatin Jonggol, Cariu, Cianjur sampai ke Sukabumi. Jalur seram itu. Ya, sepi. Sampai di Sukabumi ya kita biasalah kayak anak-anak muda dulu kan. Makan, terus ya ngobrol gitu kalau udah lama nggak ketemu kan. Karena posisinya memang kerja di hotel itu cuman bisa libur weekday, jadi hari-hari biasa. Kalau hari libur itu kan padat pengunjung, jadi nggak bisa. Ya udah akhirnya singkat cerita kita udah makan, udah main, akhirnya jam 10 atau jam 11 malam itu saya lupa Bang Badru jamnya. Itu kita pulang Bang Badru. Nah, kita pulang dari Sukabumi, terus saya berniat untuk sholat dulu di Sukabumi. Nah, sholat dulu karena posisinya perjalanan jauh. Jadi takutnya kagok lah gitu kalau pulang. Mikirin belum sholat gitu kan, jadi sholat dulu. Nah, setelah sampai jalur Cianjur, kalau lewat jalan pintas kan lewatin tebing tuh. Di Cianjur itu ada tebing, ada jurang. Nah, keanehannya tuh di situ Bang Badru. Jadi pas saya lewat Cianjur, itu keadaan kampung itu gelap Bang Badru. Maksudnya nggak ada listrik? Jadi posisinya kayak mati lampu. Terus posisinya itu nggak ada mobil yang lewat Bang Badru. Mobil, motor nggak ada yang lewat. Jam berapa tuh kira-kira? Itu jam 12 apa jam setengah 1 itu malam. Nah, saya pikir kan, wah mungkin jarang ada yang lewat sini gitu. Jadi saya nggak ada berpikiran buruk lah gitu kemana-mana gitu kan. Cuman anehnya setelah saya melewati jalur Cianjur itu saya ketemu masjid Bang Badru. Di masjid itu terang sendiri Bang Badru. Jadi lampunya terang sendiri. Nah, saya mutusin mau istirahat dulu di situ. Karena posisinya udah malam juga, kecapean lah gitu kan. Karena posisinya itu parkirnya di atas, masjidnya di bawah, terus saya mutusin kayaknya nggak cocok di sini istirahat karena mobil di atas. Gitu. Meskipun ada keanehan juga Bang Badru, di masjid itu nggak ada orang sama sekali. Jadi itu terang masjidnya itu. Terang itu lampu ya, maksudnya ada lampunya tapi nggak ada orangnya. Gitu. Kan logikanya ya masjid udah dinyalain, apalagi itu dekat rumah warga kan harusnya ada gitu ya. Nah, akhirnya dari situ saya nggak pikir panjang, saya langsung jalan, nerusin perjalanan. Nah, setelah melewati Cianjur, terus kemudian Cariu, saya istirahat lagi tuh Bang Badru di tempat pusat oleh-oleh yang ada di Cariu. Itu posisinya rumah warga lampunya masih gelap. Jadi saya ketemu sama pusat oleh-oleh itu yang terang lampunya. Jadi ada 2 yang terang nih lampunya. Pertama masjid, yang kedua di tempat pusat oleh-oleh. Dan itu jaraknya, jadi ini kampung Bang Badru, ini kampung RT gelap, terus kita jalan lagi sawah, nah baru ketemu kampung lagi. Jadi nggak nyambung gitu. Nah, di situ saya tuh berniat mau istirahat juga di situ. Setelah saya melipir di sebelah kiri, itu orang-orang pada ngeliatin Bang Badru. Orang-orang mana nih? Orang-orang yang di sekitar pusat oleh-oleh ini. Padahal saya tuh cuman mau istirahat doang di situ Bang Badru, dan posisi kaca juga gelap itu posisinya. Si mobil itu gelap, tapi orang-orang yang di sekitar itu pada ngeliatin. Arah Bang Eka? Iya. Saya nggak ada curiga waktu itu. Curiganya, wah mungkin takutnya nggak boleh istirahat di sini gitu kan. Ya udah akhirnya saya berniat melanjutkan lagi perjalanan. Itu posisinya dari Cariu. Setelah saya di persimpangan antara Cariu dan Jonggol, ini lokasinya saya ini aja ya, samarin aja ya. Itu ada tikungan tajam Bang Badru ke kiri.
Tikungan begini maksudnya? Ya, itu ada tikungan tajam ke kiri, tapi anehnya di situ saya nggak ngelihat ada tikungan Bang Badru. Jadi mata saya tuh digelapin. Pas kebukanya itu ada sekitar 500 meter itu baru kelihatan jurang. Dan itu kaget Bang Badru. Jadi pas lagi bawa mobil itu langsung spontan langsung ke kiri. Yang abang lihat tuh lurus? Nggak lurus. Jadi gelap aja Bang Badru. Gelap. Jadi seolah-olah kayak ditutupin sama kain gitu. Gelap. Itu pun waktu pas saya lagi jalan kan gelap gitu ya. Ini gelap apa benar gitu. Jadi sempet digini-giniin Bang Badru gitu. Jadi sampai dikucek-kucek ke mata gitu. Takutnya saya ini mimpi atau gimana gitu kan, karena posisi malam juga gitu. Nah dari situ alhamdulillahnya masih selamat Bang Badru. Jadi mungkin saya kalau di kejadian yang pertama saya masuk jurang mungkin itu nggak tahu ya. Itu bisa lewat kali ya nyawa saya di situ. Tapi keadaan turunan atau tanjak kan itu Bang? Itu landai. Tapi langsung matah gitu ya? Iya, langsung ke kiri gitu. Karena jalanannya kan sempit ya daerah sana. Nah, setelah dari Cariu, terus saya melewati ke Kota Jonggol, Bang Badru. Pada saat saya jalan, itu kondisi kampung masih pada gelap, Bang Badru. Itu emang nggak ada listrik atau gimana, Bang? Saya nggak tahu itu. Pokoknya pas saya lihat di sebelah kanan kiri itu gelap semua. Makanya saya sempat panik gitu, Bang Badru. Waduh, saya pengen buru-buru keluar dari sini gitu. Nggak ada lampu jalan ya? Nggak ada lampu jalan, Bang Badru. Kalau mungkin sekarang udah agak rame ya. Kalau 2015 itu masih jarang, Bang Badru. Yang anehnya itu cuman saya doang sendiri, Bang Badru. Jadi mobil itu nggak ada. Nah, jadi setelah saya ke Jonggol, saya itu Bang Badru, kejadian yang sama terulang lagi. Itu mata saya digelapin lagi Bang Badru. Gimana tuh Bang? Jadi pas saya lagi jalan itu tiba-tiba gelap. Setelah jarak sekitar 100 meter itu sama truk, karena di depan itu ada truk yang lagi istirahat Bang Badru. Pas saya lagi mau nabrak truk, itu langsung dibukain lagi pandangan saya itu. Awalnya gelap total? Awalnya gelap total itu. Awalnya gelap total, pas udah tinggal 100 meter itu pandangan saya langsung dibuka lagi. Nah itu di situ pas saya ngelihat ya, itu udah tinggal 100 meter lagi Bang Badru. Itu pas saya ngelihat itu saya itu udah mikir saya itu nggak bakal selamat Bang Badru. Karena posisinya itu udah kecepatan 60 km sama 80 km lah kira-kira itu. Nah cuman yang anehnya itu waktu mau menabrak truk itu kondisi waktu jadi melambat. Maksudnya gimana tuh? Jadi waktu mau nabrak itu jadi lambat Bang Badru. Jadi kita tuh kayak di sinetron-sinetron. Jadi bisa ngomong dalam hati gitu, tapi panjang. Waktu pas mau nabrak itu saya bilang kalau memang saya meninggal di sini, saya ikhlaskan sama Allah. Kalau memang saya diberikan umur panjang, akan saya manfaatkan dan berbuat kebaikan. Karena posisinya saya itu berangkat Bang Badru, saya nggak izin orang tua. Jadi mungkin kalau saya meninggal itu mungkin ada penyesalan. Dan yang kedua itu saya belum bisa membahagiakan orang tua. Sempat ngomong gitu? Iya, saya sempat ngomong gitu. Logikanya kan harusnya kalau nabrak ya nabrak aja gitu. Kalau yang normal kan. Nah itu benar-benar Bang Badru. Jadi pas saya dibukain pandangan saya, tinggal jarak 100 meter, itu saya bisa ngucapin itu dalam hati Bang Badru. Gitu. Akhirnya Bang Badru, saya tabrakan. Nah itu setelah tabrakan saya mundur. Mundurnya itu sekitar 300 meter atau 400 meter, lumayan jauh. Maksudnya mental? Mental Bang Badru. Karena kondisinya itu saya kan 60 km. 60-80 km. Jadi harusnya itu kan saya nancep tuh ke truk. Ini saya mental Bang Badru. Tapi kondisi mobil yang anehnya itu semua hancur. Bumper hancur, radiator hancur, sampai AC juga sampai keluar semua, airbag keluar semua. Yang anehnya itu kaca itu nggak pecah Bang Badru. Kaca depan? Kaca depan nggak pecah. Setir saya yang di depan itu nggak pecah, cuman airbag keluar di situ. Nah mungkin itu saya ada pingsan 2 menit apa 1 menit gitu, saya lupa. Karena saya kebangun itu karena ada asap AC itu, asap radiator masuk. Nah, jadi saya kebangun di situ. Akhirnya saya mutusin buat keluar, buru-buru keluar karena kondisi mobil waktu itu masih nyala Bang Badru. Nyala tapi cuman lampunya aja karena posisi udah hancur semua. Akhirnya saya keluar dari pintu itu, saya duduk di depan mobil Bang Badru. Karena posisinya mobil itu masih nyicil. Jadi saya mikirnya ya ampun nih atas kejadian saya, kelalaian saya bisa jadi begini gitu.
Nggak lama warga pada datang di situ semuanya. Ada sekitar 20 orang Bang Badru. Yang nyamperin abang. Iya, jadi pas ketabrakan itu, saya berdiri di depan mobil saya sendiri, itu saya sempat ngeliat sosok orang tapi hitam Bang Badru di depan truk. Oh. Itu. Karena posisinya setelah saya tabrakan truk itu langsung kabur, saya sempat ada ngeliat sosok hitam di depan itu. Itu. Cuman saya nggak saya hiraukan karena posisinya saya sedang pusing ya karena habis tabrakan gitu kan, apa yang dilakuin saya nggak tahu gitu kan, apalagi tempatnya gelap semua gitu. Ternyata waktu saya ngelihat ke belakang itu ternyata terang Bang Badru. Terang gimana maksudnya? Terang itu rumah-rumah itu ada lampunya. Awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada gitu. Jadi terang semua. Akhirnya warga pada datang, ada sekitar 20 orang termasuk orang yang lagi pada ngopi-ngopi di situ juga ngebantuin. Terus mereka tuh pada datang. Datangnya itu apa? Ngeliatin supirnya Bang Badru. Takutnya kejepit. Abang maksudnya. Iya, takutnya kejepit. Mana ini supirnya? Takutnya kejepit. Saya dengernya kayak gitu percakapan mereka pas datang. Iya. Terus akhirnya saya bilang, Pak, Bu, ini saya masih hidup. Saya masih sehat gitu. Oh, alhamdulillah. Yaudah ini kita langsung bawa kendaraan ke rumah PLT aja. Jangan di sini, soalnya sebentar lagi orang yang mau sekolah, orang yang mau kerja pada lewat. Jadi kejadiannya itu sekitar pukul jam 4 subuh Bang Badru. Oh, lagi sepi-sepinya berarti. Lagi sepi-sepinya itu. Setelah saya dibawa sama warga ke rumahnya PLT, nah itu saya diceritain Bang Badru. Sama siapa PRT-nya? Sama PLT sama warga di situ. Oke, yang sebelum ke situ saya tanya lagi Bang. Mentalnya berapa meter Bang dari nabrak? 300, kurang lebih 300-400. Itu lumayan jauh Bang Badru. Jauh banget Jauh banget itu. Soalnya warga bilang itu kayak suara bom. Dar katanya gitu ledakannya itu. Gila. Jadi kaget. Jadi yang warga dari jauh pun pada datang itu. Pada datang karena kaget gitu. Gila jauh banget ya. Terus dari situ saya dibawa ke rumah Pak RT, saya diceritain Bang Badru. Jadi sebelum kejadian saya ini, sebulan apa 2 bulan ke belakang itu ada 2 orang yang meninggal di situ Bang Badru. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Jadi memang katanya, memang ini jalan kayak nggak ada bahaya. Jadi cuma lurus doang. Tapi ini udah makan korban. Tiap tahun tuh ada 3 katanya. Kata PRT. Iya, kata PRT sama warga sekitar di situ. Oke. Jadi tiap tahun tuh 3 orang sering ada yang meninggal di sini. Gitu. Entah itu motor, entah itu mobil. Nah, jadi dari situ saya diceritain sama mereka, akhirnya saya diobatin, dikasih makan, dijamu lah gitu. Baik banget pokoknya warga Jonggol yang tahun 2015 sudah bantu saya, terima kasih banyak. Saya nggak lama, jam 4 itu saya langsung hubungin orang tua Bang Badru. Karena orang tua nggak tahu ya, saya pergi itu orang tua nggak tahu. Akhirnya saya telepon, orang tua kaget. Ah, kok bisa? Emang kapan berangkatnya gitu? Akhirnya saya bilang di lokasi ini, di sini. Akhirnya datang tuh, nggak lama setelah 2 jam Bang Badru. Karena perjalanannya kan lumayan jauh. Iya. Nah, rumah orang tua itu ada di Cibinong. Kejadian saya di Jonggol. Jadi lumayan jauh, 2 jam lah jaraknya. Pas datang langsung hubungin asuransi untuk mobil karena mobil udah bener hancur berantakan Bang Badru. Sekitar jam 7 kita nelpon pihak derek ya, mobil derek. Ternyata nggak bisa karena posisinya kita terlalu jauh. Kalau mau kita nunggu sampai jam 3 sore. Ya udah akhirnya kita nunggu mobil dereknya datang, jam 4 sore itu baru bisa diangkut Bang Badru. Udah naik lah pokoknya mobil itu jam 4. Nah, langsung dibawa ke bengkel terdekat yang ada di Bekasi. Gitu, karena jaraknya kan dari Jonggol ke Bekasi nggak terlalu jauh. Karena bengkel kita yang rekanannya cuma ada di Bekasi doang yang dekat. Oh, itu dari pihak asuransi, Bang? Dari pihak asuransinya, gitu. Karena ya kita mikirnya, ya ini udah pasti gede banget gitu. Kalau nggak pakai asuransi udah lumayan besar ya, gitu kan. Terus dari situ ke bengkel, akhirnya kita pulang naik Grab Bang Badru ke Cibinong. Karena posisinya orang tua bapak ya, udah almarhum sekarang bapak yang udah nolong dulu, itu pakai motor. Jadi kita, saya sama ibu itu pakai mobil gitu. Pakai mobil inilah, mobil online ya kan. Nah setelah saya sampai di rumah itu pukul jam 10, saya beres-beres, mandi. Karena posisinya syok juga kan, syok. Terus akhirnya saya dikasih tahu. Kenapa nggak bilang sama ya mama gitu kan, kalau mau keluar gitu kan biasanya bilang gitu. Memang pada saat itu saya nggak bilang sama orang tua Bang Badru, itu salahnya.
Nah, akhirnya jam 10 saya beres-beres, jam 11 saya tidur Bang Badru. Ini kejadiannya itu saya tuh mimpi Bang Badru. Mimpi apa tuh? Jadi saya tuh mimpi ada di rumah zaman dulu. Jadi posisinya rumah yang pertama kali saya tempatin, jadi belum direnovasi, masih normal. Dan posisinya itu cuacanya itu nggak panas, nggak dingin juga, jadi kuning lah gitu sore, kayak apa senja. Nah, saya ditarik sama orang tua, ada ibu ada bapak itu untuk keluar. Saya ditarik, ayo kita keluar dari rumah kayak gitu. Nah, terus saya bilang sama ibu sama bapak, Bu, Pak, sebentar saya mau ngambil sesuatu di dapur. Nah, pas saya ngambil di dapur itu, saya ngelihat di sudut dapur itu, di sudut ujung, itu ada rambut Bang Badru. Jadi rambutnya itu kayak rantai yang dikumpulin. Nah, itu gerak. Nah, itu posisinya saya itu di mimpi itu takut. Jadi kayak merinding lah, tapi di mimpi merindingnya. Nah, di situ saya takut. Nggak lama pas saya lihat rambut itu langsung pergi rambut itu. Tapi berbentuk kayak rantai gitu? Iya, kayak rambut tapi dia gerak semua gitu, muter. Muter, jadi kayak muter gitu. Setelah itu pergi, akhirnya jam 5 itu saya bangun Bang Badru pas subuh. Nah, pas bangun itu saya demam. Nah, pas demam itu saya bilang sama orang tua, "Mah, ini Eka demam." Akhirnya dikasih obat paracetamol gitu. Nah, habis itu tidur lagi Bang Badru. Tidur lagi jam 5, bangun-bangun jam 8 pagi. Nah, setelah jam 8 pagi ini, itu ternyata demamnya bukan makin sembuh, malah parah. Demam Bang Eka ini? Iya, malah makin parah. Akhirnya dari situ mutusin kayaknya ini udah nggak beres, karena posisinya kan saya ini nggak kenapa-napa Bang Badru waktu kecelakaan. Terus kalau ada demam tinggi itu aneh aja gitu. Akhirnya saya mutusin untuk pergi ke ustadz. Gitu, ustadz yang udah yang udah biasa untuk ngobatin gitu ya. Saya itu datang ke ustadz itu sekitar jam 10, jam 11 siang. Nah, akhirnya saya ketemu sama ustadz itu. Saya ceritain lah gitu kan, bahwa kemarin saya habis tabrakan di daerah ini gitu kan. Akhirnya kata ustadz itu bilang, kamu itu masih dikasih pertolongan sama Allah, katanya gitu. Jadi pada saat saya di Cianjur itu tuh udah dipantau sama goib yang ada di sana. Yang di Cianjur? Iya, yang di Cianjur. Jadi itu udah dipantau bahwa Eka ini bakalan jadi tumbal di lokasi ini. Jadi si goib ini udah tahu duluan. Akhirnya si goib ini udah tahu, nah dia itu mutusin untuk nolongin saya. Makanya waktu pas kejadian yang pertama yang saya hampir masuk ke jurang itu diselamatin sama dia. Oh, sosok yang di Cianjur ini? Iya, yang di Cianjur ini. Dia bilang. Cuman yang kedua itu saya nggak bisa nyelamatin karena posisinya itu memang harus kejadian, memang harus terjadi, kata Pak Ustadz itu. Jadi memang takdirnya sudah harus tabrakan, itu nggak bisa dirubah takdir itu. Jadi sebagai makhluk goib cuman bisa membantu. Nah, makanya waktu pas saya tabrakan Bang Badru itu saya nggak ada luka sama sekali. Gitu. Sedikit pun ibadah? Sedikit pun nggak ada gitu. Soalnya kaca aja nggak pecah gitu. Mungkin kalau kaca pecah bisa kena mata atau apa gitu ya, kepala gitu kan, nancep. Nah, jadi dari situ diceritain begitu. Terus ustadznya bilang, udah kamu tenang aja, nggak akan ada masalah lagi. Ustadznya bilang begitu. Nah, akhirnya saya dikasih minum ya kan sama beliau. Beliau tuh bilang begini, ini ada titipan katanya dari goib yang itu katanya. Jadi dia tuh mau membuktikan bahwa ada yang nolong kamu pada saat tabrakan itu. Akhirnya dari tangan saya ditempelin begini Bang Badru, dan ini benar-benar jadi tangannya begini sama beliau, terus langsung muncul sesuatu. Apa tuh? Kayak keris gitu Bang Badru. Di tangan? Iya. Cuman tadi saya minta ke orang tua, itu nggak, katanya udah hilang kerisnya. Gitu. Nah, jadi muncul sesuatu. Ini hanya bukti aja bahwa goib itu ada, katanya gitu. Jangan dijadiin sesuatu gitu kan. Terus akhirnya saya pulang dari situ Bang Badru. Alhamdulillah setelah saya minum air dari Ustadz, itu langsung sembuh Bang Badru. Seketika langsung sembuh itu. Badan meriang itu hilang? Iya, badan meriang itu udah hilang semua. Nah, akhirnya saya pulang. Dari situ nggak ada kejadian apa-apa Bang Badru. Suasana normal semua. Nah, setelah 2 bulan, itu saya
bermimpi lagi Bang Badru. Bukan mimpi sih, jadi kayak eueup-eueup ya. Kalau bahasa kita bilangnya eueup-eueup. Nah, jadi saya tidurnya kan biasanya di kamar Bang Badru. Nah, itu saya mutusin di tengah rumah yang ada di Cibinong. Karena jadi pas kejadian saya tabrakan itu, saya bolak-balik tuh Bang Badru. Dianterin dari Cikarang, Cibinong sampai benar-benar pulih. Jadi kan masih tegang itu Bang Badru, bawa kendaraan itu masih kagok lah gitu. Iya, masih kepikiran. Masih kepikiran. Nah terus saya tuh tidur di tengah rumah. Nah itu saya kurang lebih jam 12 apa jam 1 malam. Itu posisinya saya itu kayak ditiban Bang Badru. Belakangnya. Belakangnya. Kan karena saya posisi miring begini ya. Jadi saya ini kayak ditiban. Ini saya nih, bahu saya. Sama sosok. Cuman pas saya bangun Bang Badru, jadi kalau eueup-eueup kan nggak bisa melek ya Bang Badru. Ini saya tuh melek Bang Badru. Jadi pas saya melek itu sinarnya itu biru Bang Badru. Di atas Bang Eka gitu maksudnya. Kan ini kan posisi lampu dimatiin, semua gelap. Jadi pas saya melek itu biru. Suasana Kayak langit, kayak langit, suasana langit. Di situ saya tuh mikir, loh ini kok biru gitu kan? Harusnya kan kondisinya hitam gitu kan, gelap gitu kan. Pas saya ngeliat keadaan biru itu, makin nyesek Bang Badru. Makin nyesek. Wah di sini saya udah nggak beres dalam hati kan. Saya baca doa gitu kan, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca semuanya yang saya bisa. Masih sama juga Bang Badru, nggak ada respon apa-apa. Itu masih nyesek di dada. Akhirnya saya bilang dalam hati, masa saya kalah sama makhluk halus kan gitu kan, kita kan manusia lebih tinggi derajatnya. Akhirnya saya paksa, saya ngegeram gitu. Pas saya ngegeram begitu, itu serasa kayak darah itu naik Bang Badru dari sini. Darah tuh naik dari perut ke atas. Nah setelah sampai tenggorokan itu saya ngedenger suara cekikikan Bang Badru. Di mana? Di sini. Jadi pas saya si aliran kayak aliran darah ya Bang Badru ya. Jadi pas saya aliran darah itu suaranya hihi gitu. Terus akhirnya keluar, saya kerasa banget pokoknya ini saya keluar jadi kayak orang kerasukan lah kalau kata kita itu kayak orang kerasukan. Pas keluar itu saya itu ternyata bukan lagi tidur Bang Badru, lagi duduk Bang Badru. Lagi duduk. Iya lagi duduk. Jadi posisinya itu kayaknya bukan eueup-eueup, itu saya hampir kemasukan kayaknya itu di situ. Oh iya. Karena posisinya pas saya sadar itu posisi tangan lagi begini Bang Badru. Lagi mencengkeram gitu. Berarti emang lagi kesurupan ya? Lagi kesurupan kayaknya. Tapi nggak ada yang tahu di situ? Tapi nggak ada yang tahu Bang Badru. Akhirnya saya nggak ngomong dulu sama orang tua karena posisinya takut panik. Cuman saya bilang, mah tidur sini ya gitu. Soalnya nggak enak gitu di tengah rumah. Jadi nggak ngomong. Nah akhirnya paginya saya ngomong, saya cerita, barulah kaget kan orang tua. Gitu. Kenapa nggak cerita dari malam gitu. Selang dari mimpi itu, perjalanan 2 bulan setelah saya kejadian yang mimpi itu ternyata Bang Badru, ustadz yang ngobatin saya itu meninggal Bang Badru. Dan itu saya dapat laporan atau informasinya itu meninggalnya itu karena tabrakan tunggal. Tabrakan tunggal. Jadi kejadiannya itu sama kayak saya. Saya kan tabrakan juga Bang Badru. Jadi si ustadz ini tabrakan juga Bang Badru, dan ini tabrakan tunggal gitu. Jadi ustadz ini nabrak trotoar dan langsung meninggal. Informasi dari anaknya langsung saya tuh dapatnya. Dan saya tuh mikir apa jangan-jangan tumbalnya itu masih berlanjut gitu. Jadi nggak sampai di saya. Jadi sebenarnya ustadz itu tahu saya mau meninggal, cuman mungkin dia yang nolong gitu. Ya sempat saya sedih juga gitu kan, karena posisinya itu guru saya ya kan, yang udah nolong, yang udah ngasih tahu kalau yang ini salah, yang ini benar gitu. Jadi sedih lah Bang Badru. Iya. Gitu. Jadi setelah kejadian itu nggak ada kejadian lagi sih. Langsung lancar lah, aman gitu. Jadi terakhir yaitu Ustadz meninggal, langsung nggak ada kejadian lagi. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali Bang Badru. Alhamdulillah. Nah nih Bang Eka, kita balik lagi. Tadi kan kata almarhum Ustadz itu katanya dari sosok dari Cianjur itu udah tahu nih kalau Bang Eka nanti di Jonggol bakalan diisengin lah sama penghuni situ. Iya. Nah dia nyebutin nggak sosok apa itu yang ada di situ? Sosoknya nggak disebutin, cuman yang dibilang itu penunggu jahil yang daerah Jonggol itu. Gitu. Jadi memang mau menumbalkan 1 orang di situ, 1 lagi, karena kan posisinya itu 2. Kan harusnya setahun itu 3, nah 1 lagi itu saya harusnya Bang Badru di situ. Kata Pak RT sekitar warga sekitar. Iya, karena warga sekitar itu kan lebih tahu ya, lebih tahu daerah situ.
Itu makanya pas saya sebenarnya tabrakan itu juga sebenarnya saya mikirnya udah nggak akan selamat. Iya. Gitu. Karena udah bener-bener kecepatan 60, terus posisinya juga saya lihat truk itu udah di depan mata, gitu. Itu udah nggak mungkin selamat lah, itu harusnya. Iya. Nah, terus Bang, pas lagi jalan tuh Bang Eka berasanya bener-bener ketutup mata atau emang ngantuk seketika atau gimana gitu Bang yang Abang rasain? Jadi yang dirasain itu kayak kita di jalan tol Bang Badru. Padahal kan itu jalan ada belok-beloknya ya, ada ke kanan ke kiri kan. Itu berasanya kayak los aja gitu Bang Badru. Jalan santai gitu. Padahal itu posisi santai itu 60-80 Bang Badru. Jadi nggak kerasa Bang Badru itu. Udah gitu ditambah mobil sama motor nggak ada yang lewat. Jadi kayak rasa ditutupin gitu ya? Iya ditutupin. Sering banget itu kalau jalan raya kayak gitu. Iya, dan yang satu lagi yaitu kalau misalkan kita mau berpergian, apalagi kita kan masih punya orang tua, izin dulu sama orang tua. Betul. Gitu. Salahnya di situ Bang Badru. Jadi saya tuh nggak izin sama orang tua. Gitu. Kebetulan kan waktu itu nabrak truk ya? Iya. Nah, truknya sendiri itu supirnya nggak turun Bang? Dia ngeliatin ke belakang, posisinya kan mobil hancur ya. Jadi warga pada datang juga dari belakang, akhirnya kabur Bang Badru, supirnya. Nggak tanggung jawab dia? Nggak tanggung jawab. Oke, mungkin dia ngerasa gue ditabrak sama lu gitu. Iya. Terus yang di depan truk itu sekitar jarak 200 meter itu ada sosok hitam itu. Oh iya, tadi itu. Iya. Itu sosoknya biasanya gimana? Berbulu atau hitam? Berbulu semua, tapi nggak gede Bang Badru. Kayak manusia biasa gitu, ukuran tingginya. Itu sebelum nabrak ya ngelihatnya? Oh, setelah nabrak. Gila. Jadi kayak misalkan mungkin wah ini harusnya jadi tumbal, kok nggak ini digagalin gitu mungkin ya ini. Iya. Gitu. Wah gila. Emang sih kalau ke jalan raya kayak gitu sih Bang ya. Ya banyaklah sosok-sosok yang bikin mata disirep lah bahasanya ya. Iya benar. Kelihatan lurus padahal belok. Iya gitu. Jadi emang kalau yang kita rasain di jalan kan ya, apalagi berangkatnya malam menjelang pagi itu rawan-rawan bahaya itu. Iya. Dan sekarang Bang Eka masih berani bawa mobil Bang? Bawa, alhamdulillah ya, udah normal lagi alhamdulillah normal lagi. Mental udah berani lagi udah, ya? soalnya mau nggak mau. Nggak mau, bener. Kadang emang kalau habis kejadian kita kadang, aduh, masih trauma gitu Bang ya. Masih kebayang gitu. Bener, masih trauma, masih kebayang. Gua aja gitu kan, saya aja salah gitu Bang, pas nabrak, terus jatuh di pelukan orang yang salah, terus trauma Bang. Aku jadi curhat sih. Bener itu. Nah, terus Bang, sampai detik ini sekarang alhamdulillah Bang Eka udah nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Justru malah makin iman makin kuat. Amin. Makin lebih ibadahnya makin rajin. Karena kan diberikan kesempatan kedua tuh Bang Badru. Terus ditambah ya sekarang mau nyari apa sih? Betul. Di dunia ya kan. Ujung-ujungnya meninggal juga gitu kan. Kayak waktu kemarin itu kalau misalkan saya mati, apa yang mau dibawa gitu kan? Mobil ya nggak bisa. Nggak bisa. Cuma bawa kain kafan doang. Kafan doang. Sama Ya, kapas di mata tuh. Aduh seremnya. Aduh serem banget tuh. Nah Bang Eka punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah nih Bang? Jadi pesannya sih kalau misalkan kita bawa mobil sebisa mungkin jangan berangkat subuh ya. Ibaratnya jam 2 sampai jam 4 itu rawan. Bener itu. Terus yang kedua kalau kita berpergian, kalau masih ada orang tua izin dulu sama orang tua. Soalnya emang kata-kata orang tua itu mujarab banget sih. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua ya kan. Bener. Oke Bang ya, mantap nih Bang Eka. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang sama Bang Eka ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan benar kata Bang Eka, ya kalau kemana-mana izin sama orang tua, karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Mungkin waktu itu Bang Eka sedang lalai dan ya kisahnya Bang Eka bisa kita ambil segi pelajaran nih buat kita semua. Dan juga nih buat teman-teman di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dimurahkan urusan-urusannya. Dan semoga kita semua hidup selalu dalam keberkahan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman di rumah yang masih jomblo, semoga dapat punya pasangan yang pengen nikah, semoga segera dinikahkan. Yang pengen punya anak, semoga disegerakan. Yang pengen mati, diapakan. Semoga kita mati dalam husnul khotimah, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Eka ya.
Makasih Thank you banyak. nih jauh-jauh dari Purwakarta kemarin nih. Iya, Udah nyiapin sama-sama. waktunya. Amin. Kita sapa Bang warga Purwakarta. Oke. Dadah. Halo.